الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أعاد الأعياد وقرر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذنا في يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ألا وهي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه واتباع سنن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan korban pertama yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah dengan segala rintangan, dengan segala hambatan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sang ayah melaksanakannya, sang anak dengan sabar juga ikut melaksanakannya, sang ibu juga dengan rela ikut melaksanakannya. Tapi dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana perjuangan seorang ibu sebagai seorang wanita yang mendampingi sang suaminya dalam melaksanakan tugas besar ini dan yang mengayomi anaknya dalam melaksanakan sebuah pengorbanan yang sangat berat bagi seorang ibu. Maka dalam Idul Adha kali ini kita harus melihat bagaimana keluarga-keluarga sekarang harus dituntut di dalam rumahnya melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan pendidikan sekolah. Semua itu bergantung dengan pendidikan seorang wanita, apakah dia seorang istri atau seorang ibu. Maka Siti Hajar adalah sebuah model, adalah sebuah tuntunan, adalah sebuah tauladan bagi kita sebagai seorang perempuan, sebagai putri dia, atau sebagai ibu dia, atau sebagai istri dia. Ketahuilah bahwasanya Siti Hajar ini sebelum beliau menjadi istri Sayyidina Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang putri di dalam kerajaan Mesir. Tetapi terjadi satu peperangan yang menyebabkan kerajaannya kalah, kemudian beliau diambil sebagai tawanan pada kerajaan yang lain. Setelah beliau ditawan tersebut, beliau kemudian mendapatkan kehormatan, dihadiahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu, beliau sebagai putri seorang raja, beliau telah menjaga harga dirinya. Beliau telah berkorban di dalam keluarganya
sehingga beliau mendapatkan kehormatan, dipilih melayani dan beliau mengabdi dalam sebuah keluarga kenabian, sebuah keluarga yang soleh. Itu juga nampak bagaimana pengabdian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengabdi kepada rumah orang soleh, keluarga seorang nabi dan istri beliau. Kemudian selanjutnya beliau mendapatkan kehormatan tambahan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Tapi perjuangan itu tidak berhenti. Setelah beliau mendapatkan seorang putra ini, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa hijrah baginda Nabi Ismail dan istri beliau Siti Hajar kepada satu tempat yang gersang, yang tidak ada air, yang tidak ada tanaman, yang tidak ada buah-buahan. Itulah namanya kota Bakkah atau kota Mekkah, di mana tidak ada seorang pun di sana. Maka dibawalah Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih belia, yang masih berumur 2 bulan 3 bulan, yang masih usia masih menyusu, melalui tandusnya padang pasir dari negeri Palestina menuju kota Mekkah, sekitar perjalanan 2000 km. Mereka berjuang demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di kota Mekkah, ketika sampai di lembah Bakkah, lembah yang gersang, tidak ada sesuatu apapun, binatang pun mati di tempat itu, maka Siti Hajar harus ditinggalkan oleh sang suaminya. Maka ketika itu menangislah Siti Hajar. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua tanpa menoleh, sementara hatinya tetap sedih memikirkan seorang putra dan istrinya yang tercinta tersebut. Tiba-tiba Siti Hajar mengejar dalam langkah-langkah yang konta itu. Wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang gersang ini? Mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang binatang saja mati? Mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengayomi kami ini? Nabi Ibrahim tidak berhenti. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Nabi Ibrahim tidak bersuara. Tetapi beliau menangis dalam hatinya memikirkan kedua orang yang sangat dicintai. Melihat kelakuan suaminya Nabi Ibrahim tidak ada menoleh, tidak ada menjawab pertanyaan itu, maka bertanya kembali Siti Hajar ini, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah dari Tuhanmu engkau meninggalkan kami di tempat yang gersang ini? Maka Nabi Ibrahim dari kejauhan menundukkan kepala seraya mengatakan iya. Mendengar ucapan atau tundukan kepala dari suaminya Nabi Ibrahim, baru beliau sadar kalau memang ini adalah perintah dari Tuhanmu, wahai Nabiullah, wahai suamiku, maka aku yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan membengkalaikan kami. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perjuangan itu tidak selesai sampai di situ. Setelah beliau ditinggalkan oleh sang suami ini, beliau dalam keadaan sendirian mengasuh anak yang masih kecil belia. Tidak ada lagi air, tidak ada lagi makanan. Sisa-sisa yang telah ditinggalkan oleh suaminya, kurma dan beberapa air itu sudah habis. Tidak ada lagi untuk dikonsumsi, sehingga anaknya menangis dan merintih. Mereka kelaparan, dia kehausan. Kemana hendak mencari air itu? Merintih dan merintih. Sedangkan ASI daripada Siti Hajar sudah habis, kekeringan. Sementara Ismail tidak berhenti menangis dan menangis dan menangis, sehingga terlihat bagaimana seorang anak menangis hak. Tenggorokannya kering, tenggorokannya habis. Kemudian Siti Hajar ini tanpa putus asa bergerak mencari air dengan keyakinan penuh, dengan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia memerintahkan kepada sesuatu yang tidak mungkin tidak akan mengabaikannya, karena telah dijelaskan sebelumnya Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berangkat menuju sebuah gunung namanya Gunung Safa. Di situ beliau melihat ada air di Gunung Marwah, beliau pun berlari di Gunung Marwah. Di Gunung Marwah dia melihat ada air, berlari lagi ke Gunung Safa, berkali-kali, berulang-ulang sebanyak 7 kali berkeliling, melihat, berusaha terus-menerus demi sebuah air. Air itu demi seorang anaknya yang sangat dicintainya yang masih bayi itu.
Setelah 7 kali keliling itu tidak juga menemukan air, tetapi ternyata teriakan tangisan daripada Nabi Ismail semakin lemah, semakin hampir tidak kelihatan. Maka beliau melihat ke arah Nabi Ismail. Ternyata hentakan-hentakan kaki yang sangat kehausan itu menyebabkan malaikat Jibril turun. Beliau membantu Nabi Ismail alaihissalam mengalirkan sebuah air yang sangat berkah, yang sampai sekarang ini adalah air Zam-Zam, air yang sangat berkah yang datang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segera berlari Siti Hajar dari Bukit Marwa menuju ke dekat Ka'bah Baitullah. Di sana Nabi Ismail sampai hampir saja tenggelam dengan kumpulan air Zam-Zam itu. Maka beliau berkata, Zam-Zam, 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 berkumpullah wahai air, berkumpullah air. Maka air tersebut berkumpul menjadi sumur Zam-Zam. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah beliau mendapatkan air Zam-Zam itu, maka sudah banyaklah kelompok-kelompok datang. Karena ada air di padang pasir itu, burung-burung datang ke sana. Ketika kabilah-kabilah lewat di padang pasir itu, mereka melihat ada burung yang kumpul di sana, maka mereka pun datang. Maka mereka mulailah berkumpul di tempat tersebut, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Baitullah, Ka'bah Baitullah, meminta izin kepada Siti Hajar dan Ismail untuk berdomisili di sekitar Ka'bah tersebut, karena di situ ada sumber air. Maka mulailah berkumpul banyak orang yang kemudian terkenal dengan suku Jurhum di daerah tersebut. Tapi ternyata setelah anak ini berusaha sekitar umur 12 dan 13 tahun, pengorbanan perjuangan seorang ibu tidak sampai selesai di sana. Hingga tiba perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sang putra yang sangat dicintainya ini. Tetapi dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang bernama Siti Hajar ini kembali dengan rela menyerahkan putra tercinta ini untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Langkah demi langkah, hari demi hari, ujian demi ujian yang kita saksikan, ilustrasi daripada Siti Hajar ini, inilah pengorbanan seorang perempuan yang telah menyebabkan suksesnya usaha Nabi Ibrahim dan pengorbanan putra beliau Ismail. Maka hari ini, wahai putri-putriku, wahai ibu-ibu, wahai perempuan-perempuan, tugas kalianlah yang akan melanjutkan perjuangan Siti Hajar ini. Tugas kita lah sebagai perempuan yang harus melanjutkan perjuangan Siti Hajar ini. Jangan menjadi orang-orang yang hanya terpesona dengan gombalan-gombalan lelaki. Jangan terpesona dengan hanya mempersoleh diri. Jangan terpesona dengan hanya mempercantik diri. Bagaimana Siti Hajar? Beliau demi pengorbanan, perjuangan demi perjuangan, habis darah, bahkan habis nyawa demi pengorbanan berjalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Siti Hajar yang harus kita contoh, sebenarnya contoh yang harus kita tauladani sebagai sebenarnya tauladan bagi kita perempuan-perempuan akhir zaman ini. Pengorbanan itulah yang akan menghasilkan kesuksesan yang abadi, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah SAW kita mengenal Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau juga berjuang, beliau juga menjaga harga diri, beliau juga menjaga keluarganya. Semua harta bendanya diserahkan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Beliau rela tanpa makan, tanpa minum. Beliau rela ikut dibaikot selama 3 tahun hanya makan dedaunan demi perjuangan Rasulullah SAW. Lalu mana perbandingan dengan perempuan-perempuan zaman ini yang tidak diberi sudah marah, yang tidak diberi HP sudah marah, yang sudah tidak beri rumah sudah minta cerai, yang sudah diberi apa-apa kurang langsung marah kepada suaminya. Coba perhatikan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang harus menjadi tuntunan, tauladan dan pedoman bagi perempuan-perempuan. Jangan jauh-jauh di tempat kita sehari-hari. Ibunda Nyai, guru kita,
ibunda kita, beliau sudah berjuang. Hasilnya kita lihat sekarang ini, dari 9 orang santri sudah sampai 900 santri. Beliau tidak berleha-leha, beliau tidak mencari perhiasan, beliau tidak memegang HP termahal, beliau tidak membangun rumah terbesar. Kamarnya hanya 3 kali 3 meter dari semenjak bangun pesantren sampai sekarang. Itu adalah contoh yang harus kita tauladani dari Siti Hajar sampai zaman Rasulullah, Siti Khadijah, sampai sekarang pun masih ada ibunda-ibunda seperti itu yang harus kita jadi pedomani. Karena itulah sebenarnya perjuangan sesungguhnya. Tidak ada suami, tidak ada seorang tokoh, tidak ada seorang pemimpin yang berhasil kecuali dengan peran seorang istri atau seorang putri atau seorang pendamping hidupnya di belakangnya. Tetapi sebaliknya, apabila perempuan-perempuan rusak, apabila perempuan-perempuan tidak mau berjuang, apabila perempuan-perempuan kurang ajar, maka hasilnya akan hancur. Seperti terjadi kehancuran Bani Israel. Mereka hancur karena perbuatan ulah-ulah perempuan. Bagaimana kerajaan Inggris hancur karena ulah para perempuannya. Bagaimana zaman ini pun akan hancur apabila perempuan-perempuannya juga hancur. Bagaimana akan menghasilkan generasi terbaik kalau ibu-ibunya sekarang hancur? Bagaimana akan menghasilkan seorang pejuang-pejuang di masa depan apabila perempuan-perempuannya, ibu-ibunya, istri-istrinya, putri-putrinya yang menjadi contoh dan tauladan itu juga hancur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga dengan contoh dan tauladan Siti Hajar yang telah memberikan contoh kepada kita, yang telah berjuang berkorban mendampingi sang suami dan mendidik putranya Nabi Ismail alaihissalam, menjadi pedoman dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Di pondok ini adalah sebuah yang sangat kecil jika dibandingkan perjuangan mereka-mereka yang telah kita sebutkan tadi. Maka kesabaran kalian, tawakal kalian, kemudian penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling bantu membantu dalam kebaikan, itu harus menjadi pijakan, harus menjadi pedoman demi sukses kita di masa depan. Akhirnya dari cerita Siti Hajar ini kita dapat mengambil 3 kriteria, 3 sifat utama yang harus kita jadikan sebagai tauladan dan sebagai sifat kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketundukan dan kepatuhannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sang suami sebagai penanggung jawabnya. Yang kita masih sebagai putri tanggung jawab kepada orang tua kita dan guru-guru kita. Ketaatan adalah modal dalam kesuksesan Siti Hajar. Yang kedua adalah kesabaran. Di dalam melalui semua perjuangan ini tentunya kesabaranlah yang harus kita tundukkan, yang harus kita pegang, karena tanpa kesabaran segala sesuatu tidak akan berhasil. Yang ketiga adalah ta'awun, adalah saling bantu-membantu. Tidak akan berhasil sang suami tanpa bantuan sang istri, tidak akan berhasil sang istri tanpa bantuan sang suami. Demikian juga pengorbanan. Dalam pengorbanan Nabi Ibrahim, antara bantuan ta'awun baina Ibrahim, baina Ismail dan baina Siti Hajar, maka berhasillah sebuah perjuangan pengorbanan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah keutamaan yang sebesar seekor kibas yang besar dari surga untuk mengganti pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita semua menjadi perempuan-perempuan yang salehah, yang akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibanggakan oleh Nabi Ibrahim, yang akan dibanggakan oleh Siti Hajar, yang akan dibanggakan oleh Siti Khadijah, yang akan dibanggakan oleh guru-guru kita dan orang tua kita, yang paling utama akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.